Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kembali lagi pada saat ini untuk melanjutkan jawaban saya terhadap Ustadz Firanda terkait dengan masalah silsilah dari Tuhan Yesus Kristus, yakni problem silsilah dalam Injil Matius dan juga silsilah dalam Injil Lukas. Dalam bagian yang pertama saya sudah menjawab dua pertanyaan dari Ustadz Firanda ini dalam video tanggapan dia kepada saya. Saudara bisa lihat itu dalam tanggapan saya bagian yang pertama. Dan sekarang saya akan melanjutkan tanggapan saya atau jawaban saya terhadap pertanyaan atau kritikan dari Ustadz Firanda ini. Karena itu sekarang mari kita lihat lagi apa kritikan atau pertanyaan dari Ustadz Firanda ini. Bantahan yang ketiga atau kritikan yang ketiga, kita bilang lihat, ternyata di antara nama-nama Yesus atau nama-nama bapaknya Yusuf, ketemuan ada seorang namanya Zerubabel bin Sealtiel. Zerubabel bin Sealtiel. Kalau di versi Injil Lukas, dia adalah bapak ke-20 dari Yesus. Kalau dari versi Matius, dia bapak ke-11. Ternyata Yesus silsilah Lukas dan silsilah Matius bukan hanya ketemu di Daud. Sebelumnya dia ketemu di Zerubabel Sealtiel. Meskipun beda, ini bapak ke-11, ini bapak ke-20. Seharusnya logikanya, kalau sudah ketemu di sini, maka bapak selanjutnya harusnya sama semua. Harusnya sama semua. Kenapa ada berbeda lagi? Apakah ini bukan ini? Seharusnya, saya ulangi lagi, kalau kedua silsilah ini ketemu pada satu orang yang sama, Zerubabel bin Sealtiel, maka seharusnya setelah Zerubabel bin Sealtiel, maka bapaknya sama semua. Namun kita lihat ternyata bapaknya beda semua ya. Yakhonya di sini Neri, Yosia sini Malki, Yosia sini namanya Adi, Amon ya, Manasye beda jauh. Beda jauh. Di sini jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15 sampai ke Daud. Ini masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kemudian beda-beda. Kemudian ujungnya beda tadi sudah diingatkan. Di sini Nathan bin Daud, sini Salomo bin Daud. Jadi sebenarnya memang kontradiktif. Nasab ini tidak bisa silsilah nasab ini tidak bisa disamakan dengan silsilah nasab ini. Ya. Makanya saya tantang kembali atau saya ajak kembali Pak Pendeta, coba terapkan apa yang Bapak terapkan di sini, sistem penghapusan, agar bisa ketemu ternyata Azaria atau Uzia bin Ameza bin Amazia bin Yoas bin Azhar bin Yoram bisa diringkas menjadi begini. Mana yang dihapus? Nah, terapkanlah di sini. Jadi saya harap Pak Pendeta bisa menjelaskan kepada kami agar kami mendapat tambahan ilmu ya. Karena kalau tidak, maka sangat tampak jelas ada perbedaan antara Injil Lukas dengan Matius dalam menjelaskan nasab Tuhan ya, dalam menjelaskan nasab Tuhan. Ini perkara penting, bagaimana nasab Tuhan saja bisa keliru. Nasab ini tidak bisa silsilah nasab ini tidak bisa disamakan dengan silsilah nasab ini. Nasab ini tidak bisa silsilah nasab ini tidak bisa disamakan dengan silsilah nasab ini. Nasab ini tidak bisa silsilah nasab ini tidak bisa disamakan dengan silsilah nasab ini. Ya memang tidak sama. Karena yang satu dari Yusuf, yang satu dari Maria, yang bilang sama itu siapa? Jadi saya kira pertanyaan dan permintaan Ustadz ini untuk saya menjelaskan loncatan-loncatan Matius sehingga membuat itu menjadi sama dengan Lukas itu menjadi tidak relevan. Kecuali kalau saya mengatakan bahwa dua silsilah itu adalah silsilah yang sama. Dalam kenyataannya saya mengatakan tidak sama. Jadi sekali lagi tuntutannya Ustadz ini tidak relevan dengan apa yang saya katakan. Lalu yang berikutnya soal Zerubabel dan Sealtiel. Jikalau ini adalah dua silsilah yang berbeda, satu dari jalur Yusuf, satu dari jalur Maria, lalu tahu-tahu keduanya bertemu pada satu atau dua orang yang sama, dan setelah itu berpisah lagi atau berbeda lagi, bagi saya tidak ada yang aneh dengan itu. Kalau memang dua orang yang dibicarakan itu, yakni Yusuf dan Maria, itu adalah keturunan dari orang yang sama itu. Ya. Kedua silsilah itu berbeda memang. Tapi ternyata mereka bisa bertemu pada satu orang, yakni Yesus. Kalau memang ternyata bisa bertemu pada satu orang, yakni Yesus, lalu mengapa tidak bisa terjadi pertemuan pada Zerubabel dan Sealtiel? Kalau itu memang satu silsilah yang sama, maka memang tidak masuk akal. Begitu sampai Zerubabel dan Sealtiel,
lalu menjadi berbeda lagi. Tapi kalau itu memang dua silsilah yang berbeda, ya itu tidak aneh. Jadi saya kira persoalannya adalah karena Ustadz Firanda berasumsi bahwa saya menganggap dua silsilah itu adalah silsilah yang sama. Saya dari awal telah menegaskan bahwa satu adalah silsilah dari jalur Yusuf dan satu adalah silsilah dari jalur Maria. Jadi kalau sampai ada orang yang sama, setelah itu tiba-tiba dia berbeda lagi, itu hal yang wajar. Oke? Ya, kita lanjut. Yang anehnya di akhir pembahasan, justru pendeta membatalkan semua argumentasi yang telah dia buat. Kenapa? Ternyata dia mengatakan, beda, ini jelas beda. Kenapa? Karena Lukas ternyata sedang membahas nasabnya Maria bin Eli. Maria, ibunya Yusuf. Sedangkan Matius sedang membahas nasab Yusuf. Jadi, Yesus menurut Lukas dibahas dari nasab mamanya, adapun Matius sedang membahas Yesus dari nasab papanya. Ya, nasab mama dengan nasab papa memang berbeda. Ya sudah, kalau gitu ngapain dibuat sistem peringkasan oleh Matius dan macam-macam, kemudian dikatakan bahwasanya sebenarnya ini sama, hanya sistem peringkasan oleh Matius, tidak ada kontradiktif. Ya semua dari yang dia ucapkan dari awal berarti batil, tidak perlu dibahas kalau begitu. Memang menjadi percuma kalau Ustadz menganggap bahwa saya menggunakan penjelasan tentang cara Matius menulis silsilah untuk menjawab semua persoalan perbedaan dalam dua silsilah itu, yakni persoalan jumlah bapak dan juga persoalan nama-nama yang berbeda. Saya sudah tegaskan sebelumnya bahwa penjelasan saya tentang cara Matius menulis silsilah itu untuk menjawab persoalan jumlah bapak. Bukan untuk menjawab persoalan perbedaan nama. Untuk persoalan perbedaan nama-nama, saya memberikan jawaban lain, yakni bahwa itu disebutkan karena memang ini adalah dua silsilah yang berbeda. Karena Matius menulis dari jalur Yusuf, sedangkan Lukas menulis dari jalur Maria. Jadi tidak ada yang percuma, tidak ada yang batil. Pak Ustadz saja yang tidak mengerti tujuan dari penjelasan-penjelasan saya sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi. Baik. Sekarang kita bahas perkataan Pak Pendeta bahwasanya Lukas ini mencatat mengikuti tradisi Yahudi. Jadi Yahudi menurut Pak Pendeta tidak memperhatikan wanita, sehingga ketika menulis nasab yang dimasukkan Yusuf. Yusuf ini menantunya Eli. Jadi sebenarnya di sini Yesus bin Maria bin Eli. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan nasabnya Eli. Tetapi Maria tidak bisa dimasukkan, diganti dengan Yusuf. Lah kenapa Yusuf dimasukkan sini? Menurut Pak Pendeta bahwasanya kebiasaan orang Yahudi manggil mantu dengan anak. Manggil mantu dengan anak. Kita akan kritiki perkataan Pak Pendeta. Ya. Yang pertama, yang ingin saya tanya, mana dalilnya? Ya, mana dalil bahwasanya Eli adalah bapaknya Maria? Mana dalilnya? Eli adalah bapaknya Maria. Baiklah, saya akan menjawabnya. Mana buktinya atau apa dalilnya sehingga kami percaya bahwa Maria itu adalah anaknya Eli atau Eli itu adalah ayahnya Maria. Pertama-tama harus dikatakan bahwa tidak ada data dari dalam Alkitab tentang hal itu. Yang kami punya itu adalah data-data ekstra biblikal, data-data dari luar Alkitab. Nah, di sini saya ingin memberikan dua dokumen yang sudah kuno yang membicarakan tentang hal itu. Setelah itu nanti ada dokumen lain lagi. Tapi dokumen kuno pertama yang mau saya ungkapkan ini adalah sebuah kitab atau sebuah buku yang namanya Proto-Evangelium of James. Itu ada di dalam kumpulan atau buku besar Anti-Nicene Fathers. Nah, saya mau menunjukkan buku itu dari software PC Bible 5. Nah, ini adalah software PC Bible 5. Ini ada banyak buku di dalamnya. Dan kita melihat general books. Lalu Early Church Fathers, ada Anti-Nicene Fathers, lalu pada volume yang ke-8 tentang Apokrip, Pseudepigrapha, dan Syriac Dokumen. Di dalam volume 8 itu ada bagian yakni New Testament Apokrip. New Testament Apokrip ini di dalamnya ada satu
kitab yang namanya The Proto-Evangelium of James. Kitab ini bicara tentang apa? Kitab ini bicara tentang the birth of Mary, the Holy Mother of God. Jadi dia bicara cerita tentang kelahirannya Bunda Maria. Apa yang dibicarakan di sini atau ceritanya bagaimana? Ini ada 24 ayat semuanya, dan ini bercerita tentang seorang laki-laki Israel yang namanya Yoakim. Dan Yoakim ini adalah seorang yang kaya. Itu diceritakan di dalam ayat 1 ini ya, dia adalah seorang yang kaya. Terus nanti di ayat yang kedua kita lihat, and his wife Anna. Istrinya itu bernama Anna. Jadi Yoakim dengan istrinya Anna. Nanti diceritakan di sini mereka dua punya problem. Problemnya adalah kemandulan. Anna mandul, mereka tidak punya anak, dan itu membuat mereka sengsara. Diceritakan bahwa saking sedihnya Yoakim ini pergi ke padang gurun dan berpuasa di sana dan tidak mau pulang sebelum Tuhan menjawab doanya. Sementara itu juga Anna juga pergi dan melihat burung-burung di pohon, dan dia merasa begitu sedih karena burung-burung itu ternyata kelihatannya lebih diperhatikan atau lebih diberkati Tuhan daripada dirinya. Setelah pengeluhan-pengeluhan dan doa-doa seperti itu, terus di ayat yang keempat kita baca di situ, and behold, an angel of the Lord stood by, saying, Anna, Anna, the Lord hath heard thy prayers. Jadi datanglah malaikat kepada Anna dan mengatakan bahwa Tuhan telah mendengar doanya. Demikian juga yang terjadi pada Yoakim. Dan singkat cerita, akhirnya Anna menjadi hamil. Di dalam ayat yang ke-5 ini menceritakan tentang dia hamil dan melahirkan. Dan nanti di ujung ayat ke-5 ini, setelah anak itu dilahirkan, and called her name Mary. Dia anak yang dilahirkan itu, anak perempuan, diberi nama Mary atau Maria. Ini Maria yang mana? Kalau dilihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, terus dari ayat 6 sampai ayat yang ke-24, maka itu memang menunjuk pada Maria, Ibu Yesus. Jadi dari Proto-Evangelium of James ini, kita bisa dapat keterangan bahwa ayahnya Maria itu bernama Yoakim, dan ibunya bernama Anna. Keterangan dari Proto-Evangelium of James ini juga mendapatkan dukungan dari sumber kuno yang lain yang namanya Coptic Synaxarium. Coptic Synaxarium itu adalah suatu kitab yang ditulis sudah sangat tua, kira-kira dari tahun 80 sampai tahun 90 Masehi. Apa itu Synaxarium? Synaxarium itu adalah satu dokumen gereja purba, gereja Koptik yang memberikan catatan-catatan atau informasi-informasi, keterangan-keterangan tentang penderitaan orang-orang percaya, penderitaan orang-orang Kristen sejak dari abad pertama, mulai dari zaman rasul-rasul sampai pada periode awal gereja, dan selalu diupdate berita-beritanya. Selain itu juga ada keterangan-keterangan atau informasi-informasi tentang tokoh-tokoh tertentu yang ada di dalam Alkitab maupun juga di dalam sejarah gereja. Tokoh-tokoh itu diberikan ulasan singkat. Biasanya ada tanggal-tanggal tertentu yang dikaitkan dengan mereka. Misalnya tanggal ini diperingati sebagai tanggal kematiannya siapa, si A, si B, si C. Itu adalah Synaxarium. Dan Coptic Synaxarium itu adalah buku tua dari gereja Koptik. Nah, ini adalah Coptic Synaxarium yang kuno sekali. Dan juga sudah diterbitkan juga pada zaman modern ini ya, jadi bisa diperoleh. Ini adalah Coptic Synaxarium yang sudah dicetak dan juga terus diperbaharui. Coptic Synaxarium ini juga bisa kita akses secara online sekarang ya. Nah, ini adalah website yang berisi Coptic Synaxarium itu. Kalau kita bisa lihat keterangan di sini, dalam Bible Dictionary-nya,
dia bisa memberikan keterangan seperti yang saya bilang tadi tentang orang-orang tertentu. Misalnya kalau kita mau mencari informasi tentang Maria. Nah, ini dia kasih banyak orang ini. Kita bisa mendapatkan keterangan dari sana. Mary the Virgin. Nah, dia memberikan informasi tentang Maria. Tadi dari sumber Proto-Evangelium of James kita sudah mendapatkan keterangan bahwa bapaknya atau ayahnya Maria itu bernama Joakim. Sekarang kita coba melihat keterangan apa yang diberikan tentang Joakim ini ya. Nah, ini ada keterangan tentang Joakim. On this day, the righteous Joachim departed. Terus ini bicara tentang Joakim, seorang yang saleh. Lalu kalimat selanjutnya adalah he was the father of Saint Mary, the Theotokos, the mother of God incarnate. Jadi si Joakim ini dia adalah ayah dari Santa Maria. Theotokos itu the mother of God incarnate. Ibu dari inkarnasi Allah. Jadi jelas keterangan di sini bahwa Joakim ini adalah ayah dari Maria. Kita bisa lihat keterangan di bawah lagi. The wife of this righteous man, Hannah, was barren. Istrinya, istri dari orang saleh itu, maksudnya Joakim itu adalah Hannah dan dia mandul. Nah, nanti di bagian akhir ini Allah menggembirakan atau menyenangkan hati mereka dengan kelahiran Our Lady, Bunda kita. Nah, itulah keterangan tentang Joakim itu dari Koptik Synaxarium. Jadi, jelas bahwa Koptik Synaxarium itu senada dengan Proto-Evangelium of James untuk menyatakan bahwa orang tua dari Maria ini, mamanya bernama Hana dan bapaknya bernama Joakim. Lalu apakah masalah kita sudah selesai? Belum. Karena saya mengungkapkan fakta-fakta ini untuk membuktikan bahwa nama ayahnya Maria itu Eli. Tapi dari dua dokumen yang sudah saya ungkapkan, ternyata ayahnya Maria itu bernama Joakim. Lalu bagaimana hubungan dengan Eli? Nah begini, Joakim itu nama yang lain dari Eliakim. Kita bisa lihat keterangan dalam ayat berikut. 2 Tawarik 36 ayat 4. Kemudian Raja Mesir itu mengangkat Eliakim saudara Yoahas menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem dan menukar namanya dengan Yoyakim. Jadi kita bisa lihat di sini Eliakim diganti namanya menjadi Yoyakim. Berarti memang ada hubungan antara Eliakim dan Yoyakim, Yoyakim dan Eliakim. Nama ayahnya Maria itu adalah Joakim atau Yoyakim. Ada hubungan dengan Eliakim atau bisa juga disebut sebagai Eliakim. Nah, beberapa sumber yang bisa dipercaya mengatakan bahwa nama Eliakim itu bisa disingkat menjadi Eli atau Eli. Jadi, jikalau nama ayahnya Maria itu adalah Joakim atau Yoyakim, maka bisa juga itu adalah Eliakim atau disingkat Eli. Berarti nama ayahnya Maria adalah Eli atau Eli adalah nama dari ayahnya Maria. Jadi dua dokumen kuno yakni Proto-Evangelium of James dan Koptik Synaxarium memberikan data atau keterangan bagi kita tentang Eli sebagai nama dari ayahnya Maria. Sekarang saya akan menambahkan lagi satu sumber penting, yakni berasal dari Talmud Yahudi. Talmud itu ada dua, ada Talmud Babylon dan Talmud Yerusalem. Nah, yang saya maksudkan ini adalah dari Talmud Yerusalem. Di dalam Talmud Yerusalem, yakni Kagigah 2 ayat 2, itu sebenarnya ada keterangan tentang Maria sebagai anaknya Eli. Dan itu adalah sebuah pernyataan eksplisit bahwa Maria adalah anak Eli dalam Talmud Yerusalem itu, dalam Kagigah 2 ayat 2 itu. Hanya memang
sangat disayangkan bahwa kita tidak bisa lagi mengacu secara langsung kepada Talmud itu sekarang ini. Kenapa? Karena informasi atau keterangan tentang Maria sebagai anaknya Eli itu telah dihapus oleh orang-orang Yahudi. Sehingga kalau kita mencari sekarang Talmud Yerusalem, yang online pun kita tidak menemukan lagi keterangan tentang itu. Tetapi kalau kita membaca komentari-komentari yang sudah sangat tua, itu kita masih melihat bahwa semua literatur-literatur itu ketika membahas silsilah Yesus, di mana untuk membuktikan bahwa Maria adalah anaknya Eli, itu mengacunya kepada Kagigah 2 ayat 2 di dalam Talmud Yerusalem itu. Ya, walaupun sudah dihapus oleh orang-orang Yahudi, tapi kita bersyukur bahwa tulisan-tulisan pada masa lampau adalah tulisan-tulisan ilmiah itu sempat mengutip kata-kata dari Talmud Yerusalem itu, Kagigah 2 ayat 2 sebelum dihapus itu. Nah, ada beberapa peninggalan atau beberapa informasi yang bisa kita dapat. Itu misalnya dari tulisannya John Lightfoot. Nah, ini adalah buku dari John Lightfoot, A Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica. Sebuah komentari atau sebuah tafsiran yang dihubungkan juga dengan Talmud Yahudi. Nah, di dalam bukunya John Lightfoot ini satu halamannya seperti ini. Dan ada satu paragrafnya yang penting. Apa artinya ini? Kalimat ini saya terjemahkan. Ada perdebatan mengenai seseorang yang di dalam tidurnya melihat penghakiman atas orang-orang terkutuk. Jika salah, saya bersedia dikoreksi. Tapi saya mau bilang bahwa di antara mereka, dia melihat Maria, anak Eli, di antara mereka. Rabi Lasar ben Josa berkata bahwa iya, maksudnya Maria, digantung dengan payudaranya. Rabi Josa bar Haninah berkata bahwa tiang pintu neraka tergantung di telinganya Maria. Kalau saudara melihat kata-kata di dalam tulisannya John Lightfoot itu kelihatannya yang miring itu adalah kutipan dari Kagigah 2 ayat 2 di dalam Talmud Yerusalem. Ini yang saya beri warna kuning ini ya. Juga yang kutipan-kutipan dari rabi-rabi itu juga termasuk. Tapi yang paling penting ini adalah yang warna kuning ini, yang dalam terjemahannya, dia melihat Maria anak Eli di antara mereka. Jadi jelas bahwa di dalam Talmud Yerusalem itu, keterangannya bahwa Maria itu adalah anaknya Eli. Sumber lain adalah datang dari Herbert Besser dalam bukunya Reading Linearly from Gospel to Talmud and Legal Code. Ya. Dan di dalam buku tersebut, Besser mengutip secara langsung kata-kata dari Talmud Yerusalem itu, Kagigah 2 ayat 2. Nah, lengkap dengan bahasa Ibraninya dan juga bahasa Inggrisnya yang kira-kira artinya tidak berbeda dengan yang dikutip oleh John Lightfoot. Di mana ada kata-kata, he saw also Miriam the daughters of Eli but Salim. Jadi jelas, eksplisit bahwa Maria itu adalah anak perempuan dari Eli. Dengan demikian, saya telah memberikan 3 dokumen kuno, yakni Proto-Evangelium of James, Coptic Synaxarium, dan juga dari Talmud Yerusalem, Kagigah 2 ayat 2. Dan semua itu membuktikan atau memberikan informasi bahwa Eli adalah ayah dari Maria, Maria itu adalah anak dari Eli. Dengan demikian, maka memang silsilah yang dibuat oleh Lukas itu adalah silsilahnya Maria. Yusuf masuk ke sana, itu hanyalah untuk mengganti posisi Maria karena memang tradisi Yahudi perempuan tidak bisa masuk dalam silsilah resmi. Jadi ketika Lukas pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa Eli itu adalah ayahnya Yusuf atau Yusuf anak Eli, itu hanya dalam pengertian anak menantu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dengan demikian, apa yang ditanyakan oleh Ustadz
sudah saya jawab. Masih ada lagi yang ditanyakan oleh Ustadz, tapi saya akan bahas itu pada part yang ketiga, dan tetap nantikan jawaban saya. Akhirnya, terima kasih untuk perhatian saudara-saudara semua, dan semoga apa yang saya jelaskan ini membuka wawasan kita bagi orang Kristen, semakin memperteguh iman kita bahwa kitab suci kita itu adalah suatu kitab yang dapat dipertanggungjawabkan. Shalom, Tuhan memberkati saudara sekalian.